Sahabat ngaji cerdas, pada kesempatan hari ini saya sedang berjumpa dengan saudara semuslim saya yang kebetulan qadarullah dia juga adalah seorang mu'alaf. Kali ini kita akan mencoba untuk bertanya-tanya tentang kemu'alafan saudara saya ini, dan banyak hal-hal yang menarik yang ingin disampaikan oleh saudara kita yang satu ini, insya Allah. Nah, sebelum lanjut ke videonya, sahabat ngaji cerdas, bagi sahabat ngaji cerdas yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan kemudian juga aktifkan notifikasinya agar kemudian tidak tertinggal update terbaru dari ngaji cerdas, insya Allah. Nah, langsung saja ke narasumber. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Al-Ansori. Alhamdulillah, ya Allah. Kita sudah lama nggak berjumpa nih, Mas. Masya Allah. Udah lama banget ya? Udah lama ya. By the way, sebelumnya gini, mohon maaf ya kalau saya agak nanyanya lebih dalam. Kira-kira dari etnis apa nih? Soalnya kalau dilihat dari matanya kita sama-sama sipit. Kalau saya asalnya dari Surabaya. Surabaya. Chinese Surabaya. Tionghoa Surabaya. Tionghoa ya? Tionghoa. Oh, Tionghoa. Berarti ada keturunan Chinese-nya gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Nama asli Muhammad tadi? Muhammad Al-Ansori. Al-Ansori. Itu nama Islam. Nama Islam, alhamdulillah. Nama Kristennya? Rahasia. Rahasia. Nama sebelumnya rahasia. Nah, ya, alhamdulillah. Itu mungkin pribadi antum ya, Masya Allah. Soalnya udah nggak mau pakai. Oh iya bener. Kadang-kadang memang ada suatu nama yang nggak boleh kita bahas. Ya. Karena kan mungkin nanti keinget-inget apa kita nggak tahu dan seterusnya ya. Nah, gimana nih ketika apa namanya menjadi seorang mu'alaf nih? Kan pasti kan banyak sekali tuh tantangan, rintangan dan seterusnya ya. Nah, pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah mungkin sudah berapa lama menjadi seorang mu'alaf? Kurang lebih dari tahun 2017. 2017, 2018, 19, 20, 21. Jadi udah 4 tahun ya. Itu 4 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Pasti kan itu pasti awal-awal juga pasti melakukan sebuah hal yang sulit. Ya kan ada semua mungkin ibadah yang mungkin kayak apa ya, sulit dijalani gitu ya. Jujur kan saya juga mu'alaf ya. Saya juga ada tuh rasa-rasa sulit untuk kayak menjalankan ibadah. Dalam satu ibadah kayak misalnya sholat subuh misalnya. Pas jadi muslim terus suruh sholat subuh bangun jam 4 itu kan sulitnya. Nah, udah 4 tahun ya, bagi saya itu udah udah lama lah, tapi mungkin ini banyak fase-fase yang perjalanan yang menarik yang akan kita bahas, insya Allah. Nah, agama yang dulu apa kok kira-kira lo? Saya manggil Kokoh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, terserah. Manggil Kokoh nggak apa-apa. Alhamdulillah. Agama yang dulu apa kok? Kristen ya? Kristen apa? Katolik atau? Protestan. Ya. Nah, alasannya kenapa meninggalkan Kristen tuh? Jadi gini, waktu dulu pernah bilang sebelum nikah dengan istri, jadi pernah saya bilang sama istri bahwa kamu masuk aja ke agamaku. Nah, ternyata ujung-ujung karena memang harus nikah, jadi memang saya pikir ngapain masuk Islam. Jadi setelah itu mau nggak mau saya harus saya masuk Islam. Tapi karena saya mau masuk Islam, besoknya bisa masuk Kristen lagi dong. Ya kan? Itu semuanya surat. Oh, formalitas. Untuk nikah aja. Tapi akhirnya saya nggak mau. Masya Allah. Ya udah, maksudnya ya udahlah, setelah nikah langsung masuk Islam lagi, masuk Kristen lagi, nggak apa-apa lah, gitu kan. Terus setelah dalam perjalanan, Allah itu memang begitu luar biasa sama saya. Akhirnya dibukakan batas saya sama Allah bahwa agama Islam itu benar-benar agama yang paling indah. Kenapa indah? Allah itu nyuruh kita sholat. Nah, mulai dari dulu tuh saya jujur setelah masuk Islam nggak mau sholat. Nggak mau sholat Jumat. Betul. Karena kan mungkin faktornya karena formalitas. Karena pengen mendapatkan istri gitu. Ya benar. Terus habis itu setelah itu udah habis nikah, Allah kasih banyak ujian ke saya. Kok Islam begini sih? Gitu kan, gue udah sholat, gue udah Jumatan, kenapa kok gue dikasih ujian? Gitu. Akhirnya saya ngerasa, ya Allah, ini ujian paling berat. Pernah ada satu kalimat dari kata-kata Ustadz Abdul Samad, kenapa ujiannya seorang mu'alaf itu berat? Karena hadiahnya bukan TV. Iya. Tapi hadiahnya surga.
Mulai dari situ saya mulai rajin sholat, dan mulai dari situ Allah udah nolong. Masya Allah. Gitu. Berarti mungkin emang ada juga sih, memang kalau misalnya kita lihat sejarah-sejarah, banyak sekali orang mualaf itu awalnya terpaksa memang. Ya. Karena kan dalam keadaan dan mereka pengen apa namanya kemudian ya pengen ada kebutuhan di sana Ya. masuk Islam. Tapi lambat laun Allah Subhanahu Wa Taala ngasih daya ya, dan Benar. sangat luar biasa ya. Dan ada nggak yang satu yang hal yang paling kokoh inget nih terkait dengan hidayah yang Allah kasih kepada kokoh nih? Kan Ini. misalnya kan tadi kan terpaksa tuh Ya. ketika dapat Islam, nah bagaimana tuh sampai di mana mempertahankan Islam itu sendiri loh? Jadi ini gini, ketika ini saya buka satu hal, ketika jujur waktu itu benar-benar nggak bisa buat beli makan setelah menikah, pulang ke Jakarta dengan niat kerja lagi, tapi kan susah ya waktu itu ya. Saya juga nyambi-nyambi ngegojek, akhirnya buat makan nggak bisa, buat bayar kontrakan nggak bisa, buat bayar motor cicilan juga nggak bisa. Jadi akhirnya saya ngerasa, ya Allah ini kenapa kok nggak adil sih buat saya. Dan ketika waktu itu saya diingetin sama Allah, harus husnuzon sama Allah. Ketika saya sudah husnuzon sama Allah, Allah kasih hadiah. Hadiah gimana? Ketika saya ngojek tuh ada customer yang dulu pernah nolong saya. Dia tanya, kamu agama apa? Saya agama Islam. Oh, agama Islam. Mualaf ya Mas ya? Kok tahu? Iya, kan mukanya Chinese. Oh gitu. Iya. Akhirnya ya mualaf, ya udah, sertifikat mualafnya di mana, semua barang-barangnya mana, semua tolong kasihkan ke kantor saya siang hari. Masya Allah. Dan perusahaannya itu sampai sekarang masih perusahaannya besar, perusahaan besar yang Allah menurunkan pertolongannya melalui Masya Allah. mereka. Masya Allah. Dari saat itu saya dikasih uang 6 juta, hampir 7 juta rupiah untuk bayar seluruh hutang-hutang saya. Masya Allah. Hutang ya, riba, terus bayar Masya motor, motor itu kan riba, bayar rumah, kontrakan tuh, itu semua ditolong sama Allah. Masya Allah, keren banget ya Allah. Maka dari itu, kan susah banget tuh ujiannya. Ketika Allah udah bilang kayak gitu, udah nih kamu selesaikan dulu masalah dan urusan kamu. Gitu. Berarti pas ketika masuk Islam, ketika pengen nikahan masuk Islam nih, terus itu tuh mungkin pastinya sulit-sulit mungkin ya, sulit banget ya. Sampai jual BPKB tuh. Sampai jual BPKB, Masya Allah. Nah, Gade. itu sampai mungkin Koko mikir kayak kan Koko mau Kristen lagi tuh, Ya. tapi karena sudah syahadat gitu kan ya, maka Koko melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. Tapi Allah tolong di situ ya. Ya, Masya Allah, benar. keren banget. Benar. Keren banget. Masya Ya Allah. juga kadang-kadang kan saya sering ketemu sama teman-teman saya yang gojek itu bilang, ojek online tuh pada bilang, udah sini gue syahadatin aja. Ya udah syahadatin mas, syahadatin aja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah 3 kali, nggak jadi apa-apa. Masih tetap Kristen gitu. Tetap Kristen. Kan merasa kan waktu itu masih hebat gitu. Iya, loh. betul, Maka dari itu Allah tundukkan saya bahwa benar-benar ini loh hidayah buat kamu, Islam buat kamu. Iya, Masya Allah. Gitu. Nah, keren banget ya kalau saya lihat tadi kisahnya, Masya Allah, dan sesuatu yang sangat luar biasa, sahabat ngaji cerdas. Nah, kok dari respon keluarga ketika Koko mau masuk Islam, bagaimana tuh respon keluarga kok? Keluarga pertama mama dukung. Mama dukung. Alasannya apa Mama dukung tuh? Biasanya kan kalau orang Dengerin dulu. Ketika syahadat didukung. saya didukung terus. Ya, ketika sudah syahadat gak didukung. Oh nggak didukung, dipentalin Iya, malah gini, ceritanya gini, kakak dan adik saya di Amerika, dua-duanya dengar informasi ini sama sekalipun memutuskan hubungan tali silaturahmi. Kamu tidak boleh ngobrol sama aku. Kalau kamu mau ngomong sama aku, kamu harus tobat dulu sama Tuhan Yesus. Yesus, gitu. Gitu. Terus setelah itu yang kedua, kalau misalnya sama keluarga besar nih dijauhin, udah nggak ada yang misalnya ketika kita WhatsApp mereka keluarga Nggak diblokir, dibales ya kayak gitu. Masya Allah, itu ya memang kayak gitu ya Kok ya. Jujur saya juga ngalamin kayak gitu dan saya bakal diusir seterusnya mungkin. Tapi sekarang gimana hubungannya kok? Alhamdulillah. Mereka sempat melihat ini kan ceritanya tentang misi sedekah. Misi sedekah salah satu organisasi yang saya kelola. Dan mereka melihat cara saya membantu banyak orang, ya cara saya memberikan sesuatu yang terbaik buat orang-orang sekitar. Mereka melihat seperti itu. Akhirnya beberapa bulan kemarin, yang tadinya mereka nggak mau ngomong sama saya, akhirnya mereka harus bilang,
kamu gimana kabarnya? Dan baru kemarin Oh iya. kasih uang kemarin memang. Oh, berkat akhlak mungkin ya yang Ya kita mungkin mau- karena saya nggak pernah gini, karena gini ketika ada perdebatan sesuatu saya nggak mau memperpanjang karena Iya, iya, Islam betul. Islam pernah meninggalkan debat mengajar ibaratnya, ya, ya. kan Allah tidak suka dengan orang yang suka berdebat. Betul. Maka dari itu saya tinggalkan, jadi saya lebih baik fokus sama agama saya. Beberapa kali saya disuruh untuk menggadaikan agama. Dalam contoh? Contohnya begini, mohon maaf, saya pulang ke Surabaya, bertemu dengan keluarga besar saya. Mama saya pernah bilang begini, jangan kamu ke Surabaya, karena kamu pakai baju koko, celananya cingkrang, istri berjilbab, ya lepas semua kalau ketemu sama om-om tante kamu. Mereka bukan Allahku, Allahku itu satu, Masya Allah, Allah keren. Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Benar. Terus setelah itu kita pulang ke Surabaya. Satu kata pun tidak ada yang membahas tentang jilbab dan celana. Masya Allah, keren banget. Karena Allah yang sudah mengatur itu semua. Masya Allah, keren. Ya Allah, keren banget. Kita malah diajak makan bareng tuh. Padahal mereka agamanya Kristen semua. Mereka luluh jadinya. Mereka malah disambut, diajak makan restoran mewah, ditempatkan di hotel yang mewah, gitu. Keren banget. Makanya kita disambut dengan baik. Kan mama saya bilang jangan. Tapi saya percaya mereka bukan Allahku cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam arti mungkin dalam sisi kemanusiaan terhadap orang tua kita jalani gitu ya. Betul. Tapi dalam hal akidah maka itu masing-masing. Ya, gitu. Masya Allah, keren banget dulu, bener. Jarang loh misalnya seorang mualaf ya yang bisa penetrasi yang kayak antum ini kok, jarang. Karena mereka kadang-kadang masih ngumpet-ngumpet gitu, masih khawatir, masih takut dan seterusnya. Keren banget kok. Karena kalau misalnya menurut saya kalau kita mencari akhirat, dunia pasti ikut. Masya Allah, keren. Ya kan? Keren banget. Karena banyak orang sering gini, ketika saya udah masuk Islam, saya sering dihina, dicaci, diremehin. Kamu masuk Islam Makan apa? makan apa? Kamu nanti masuk Islam hidup kamu makin susah. Kan hidup susah bukan karena agama. Betul. Hidup susah karena kita kepengen atau enggaknya untuk berusaha. Betul. Ada pilihan yang ada kita- pilihan. Betul. Tapi di satu sisi saya gini, saya pernah tahu bahwa Allah itu menjamin kita. Gak bakalan Allah itu gak menjamin kita. Burung aja dijamin sama Allah. Betul. Nah gimana kita sebagai Manusia, iya. Masya Makanya Allah. itu kita kan cari akhirat bukan cari dunianya. Betul. Nah, keren banget sih dari kisah-kisahnya. Saya hampir terharu loh. Terharu lah, Masya Allah. Nah, kita akan cairi kok suasana. Kan banyak ya ketika kok masuk Islam nih, jadi mualaf. Nah, kan pasti kan ada kewajiban dong, kayak ada sholat, ada puasa, ada zakat, dan kewajiban yang lainnya. Kira-kira yang paling sulit yang kok jalani dari kewajiban Islam itu apa kok? Yang awal-awal ketika kok jadi mualaf nih? Ya puasa. Puasa ya? Sholat sih, sholat. Sholat ya? Sholat. Kenapa sholat? Karena jujur, pertama biasa ya? kali sholat, saya ngerasa nggak sholat biasa. Oh, suruh ngikutin yang depan-depan, ya saya ikutin aja. Iya, betul. Karena hidayah Allah itu begitu luar biasa, saya tunggu ya Allah kapan lagi nih sholat, ya Allah kapan lagi nih sholat. Dari yang nggak mau sholat sama sekali sampai sholatnya itu nunggu, sampai asar yang nggak ada katanya nggak ada sholat sunnah ya. Nggak ada ya? Ya, saya sholatin. Tapi dilarang sama Pak Haji. Iya, betul. Jangan. Loh, kenapa Pak? Saya mau sholat. Nggak boleh. Ya kan? Saking rajinnya. Subuh, sholat subuh 4 rakaat. Waduh, kelabasan. Iya, semua saya labas 4 rakaat. Nah, saya ngertinya 4 rakaat semua kali ya. 4 rakaat semua. Jadi ketika udah Awal-awal. dapat nyamannya sholat, pemahaman tentang sholat jadi luar biasa semangat ya. Iya. Berarti yang disulitin sholat ya. Kan kalau saya kan jujur ya, kalau saya bangun subuh itu sulit loh, beneran. Dan memang basic saya di keluarga mama angkat saya semua kan muslim. Jadi saya ketemu sama mereka sholat duha, sholat tahajud, sholat duha, sholat tahajud. Dan itu memang sebelum ketemu sama keluarga yang muslim, keluarga angkat saya yang muslim, dan kebetulan donatur Al-Jabar juga. Jadi mereka juga ngajarin saya. Pertama kalimat yang diajarkan oleh saya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Itu salah satu apa sih ini arti nggak jelas banget gitu. Awal-awal ya dulu ya. Iya.
Nah, terus akhirnya ya kalimat itu yang membuat saya jadi kuat, oh ternyata Islam itu indah. Masya Allah. Dan Allah itu nolong kita. betul, Masya Allah, keren banget. Dan sekarang mungkin syariat yang Islam yang kewajiban itu udah dijalani semua ya kok ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, kalau zakat alhamdulillah udah, puasa udah. Alhamdulillah. Mungkin haji ya, insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Umroh, Insya Allah. nggak mau muluk-muluk dulu, umroh dulu. Umroh dulu, alhamdulillah. Insya Allah saya doakan. Haji. Insya Allah. Masya Allah. Nah, kalau kok lihat, kita kan di Muslim sekarang ya, di Indonesia ini kan mayoritas Muslim, tapi kan banyak tuh orang-orang yang kemudian nggak mau menjalankan syariat Islam. Contoh misalnya, ada yang Muslim, dia perempuan tapi nggak mau jilbaban. Nah, kira-kira nasihat buat Muslim yang seperti ini tuh gimana kok? Yang dia nggak mau menjalankan syariatnya. Nah bagaimana motivasinya insya Allah? Gini, Silakan buat teman-teman. Oke, gini teman-teman, sahabat-sahabat Muslimku yang ada di Indonesia, begini, cara berpikir yang saya selama ini gini adalah jangankan yang nggak sholat, yang sholat pun belum tentu masuk surga. Betul. Gimana yang nggak sholat, ya kan? Maka dari itu satu yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya satu helai rambut itu bisa dicelupin, ya kalau bahasa saya sih celupin ke dalam api neraka, gitu loh. Cuma nggak pakai jilbab. Nggak pakai jilbab. Oke, jangan bilang istri saya juga sama. Istri saya juga awal-awal nggak mau pakai jilbab. Awal-awal nggak mau pakai. Kan istri saya juga udah bercadar. Alhamdulillah. Nggak mau berjilbab, ya kan? Karena itu nanti semua tanggungan saya. Betul. Ya kan? Masa iya saya jujur saya Islam baru. Masa ya sahabat-sahabat Muslim saya yang ada di luar sana, masa nggak mau? Masa nggak mau balapan sama saya? Iya, masa nggak mau ngambil ibro ibaratnya. Nggak mau balapan sama saya. Ini kan balapannya kan kebaikan. Wastabiqul khairat. Ya. Insya Allah kan setiap apa yang kita kerjakan dengan kebaikan, Insya Allah Allah pasti akan balas. Iya, Masya Allah. Jadi kesimpulannya sahabatnya cerdas bahwa orang yang Muslim yang ibadah, yang beramal soleh itu pun belum tentu diterima sama Allah kan gitu ya. Apalagi seorang Muslim yang nggak mau ibadah itu tempatnya di mana? Kan gitu. Makanya, Masya Allah. Nah, keren banget kita sudah berbincang sama Ko Ansori, Masya Allah. Dan saya rasa saya dapat banyak nasihat dari antum Ko, karena kan saya belum ngerasain apa yang antum rasain gitu kan ya. Walaupun saya juga seorang mualaf, tapi pengalaman antum keren banget, Masya Allah. Insya Allah ilmu saya belum ada apa-apanya daripada. Insya Allah pasti ada manfaatnya buat umat, Insya Allah. Nah, mungkin itu aja sahabat ngaji cerdas yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih Ko Ansori. Insya Allah kita akan bertemu lagi kapan lain waktu, Insya Allah dengan tempat yang berbeda, Insya Allah, dan kemudian dengan keadaan yang berbeda juga. Kita doakan semoga Ko Ansori istiqomah dalam jalan dakwah Islam, kemudian diwafatkan dengan dalam keadaan terbaik ya Ko ya. Oke, mungkin itu saja sahabat ngecerdas yang kita bisa sampaikan. Saya lagi barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.